Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi, Pak. Ya, Pagi Pak Guru. bagaimana kabar kalian? Baik Pak. Baik, Ya, Pak. alhamdulillah. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin berdoa? Saya, Pak. Mas Heru? Oke, silahkan Ya. Mas Heru dipimpin berdoanya. Ya, teman-teman, sebelum kita belajar hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai, berdoa selesai. Ya, terima kasih Mas Heru sudah berani untuk memimpin teman-temannya berdoa. Oke, anak-anak, coba dicek kanan kiri kalian, adakah dari teman kalian yang tidak berangkat? Berangkat, Pak. Berangkat semua ya? Nihil ya ini ya, sudah komplit? Nihil. Ya, oke. Pada pembelajaran kali ini nanti kita akan mempelajari tema 9, subtema 2, pemanfaatan kekayaan alam di Indonesia di pembelajaran pertama ya anak-anak ya. Nah, sebelumnya sini Pak Guru mau mengajak anak-anak semua untuk bernyanyi. Nah, oke. Nah, sebelum menyanyikan lagu kebangsaan, sebaiknya kita berdiri terlebih dahulu ya untuk menghormati jasa pahlawan. Persilakan untuk berdiri anak-anak. Ya Pak. Sudah, Pak. Oke. Dalam hitungan ketiga kita mulai ya. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke. Nah, sekarang silahkan duduk kembali. Nah, anak-anak, Pak Guru sebelumnya mau tanya sebelum kita ke tujuan pembelajaran. Di rumah kalian mempunyai Magicom tidak? Punya, Pak. Punya ya. Ya. Magicom itu gunanya untuk apa sih? Memasak nasi. Memasak nasi. Nah, di dalam Magicom itu terdapat perubahan bentuk energi. Kira-kira siapa yang tahu? Listrik menjadi panas Pak. Jadi Nah, panas. iya Mas Arifin dan Mbak Ivi, betul sekali, listrik menjadi panas. Nanti kita juga akan mempelajari tentang energi, terus sumber daya alam juga. Oke, nah tujuan pembelajaran pada pembelajaran kali ini nanti kita akan mencari tahu sumber energi dan pemanfaatan energi yang ada di lingkungan kita. Kemudian yang terakhir nanti mempresentasikan hasil wawancara mengenai manfaat lingkungan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Nah, untuk skenario pada pembelajaran pagi hari ini, yang pertama nanti peserta didik menanggapi masalah. Kelima, nanti menganalisis dan melakukan evaluasi dari proses pemecahan masalah. Oke, itu skenario pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, sekarang Pak Guru punya sebuah gambar anak-anak. Coba gambar ini kalian perhatikan dengan seksama. Hah? Sudah. Gambar apa ini anak-anak? Ada yang tahu? Bekas kebakaran bukan, Pak? Iya. Bekas kebakaran. Di mana ini kebakarannya? Hutan. Di hutan. Akhir-akhir ini ya, anak-anak di Indonesia itu terjadi bencana alam, nah, seperti banjir dan tanah longsor. Nah, dari gambar ini, kebakaran ini, nanti kita akan mencari tahu penyebab dari bencana alam tersebut. Ini termasuk bencana alam, ya, penyebabnya. Nah, kira-kira nanti kita akan mencari tahu mengapa kita harus menggunakan sumber daya alam dengan bijak. Nah, yang kedua, bagaimana cara yang bijak dalam penggunaan sumber daya alam? Yang ketiga, nanti contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui dan yang tidak dapat diperbarui. Nah, nanti kita akan cari tahu ya, kalau anak-anak sudah tahu belum ini? Contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui? Belum tahu ya? Oke, nanti pada pembelajaran kali ini kita juga akan mencari tahu tentang permasalahan ini. Oke, nah di sini Pak Guru mempunyai sebuah video. Nah, tolong untuk diperhatikan ya, ini jangan rame supaya nanti anak-anak bisa mencari tahu isi dari video ini. Oke, Pak Guru putarkan ya. Isinya tadi tentang apa, Mas Heru? Dampak pemanfaatan, Pak. Pemanfaatan
Sumber daya alam. Nah, sumber daya alam yang secara Secara itu Pak, apa? Liar. liar atau secara berlebihan. Tadi dampaknya bisa kita lihat ya. Berlebihan. Apa saja tadi dampaknya? Kerusakan hutan. Kerusakan hutan. Dari gambar itu sekarang, nah, marilah kita cari tahu macam-macam energi yang ada di sekitar kita. Oke. Nah, kira-kira macam energi itu ada apa saja? Nah, di sini sudah Bapak tampilkan. Banyak banget Pak itu Pak. Ya, banyak, ada 10. Nah, di sini yang Bapak tampilkan ada 10. Bisa disebutkan apa saja Mas Heru? Yang pertama energi minyak bumi, Kemudian? yang kedua energi panas. Nah, oke. Lanjut ke materi selanjutnya ya. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang perubahan energi. Nah, yang pertama, nah di sini ada contohnya, kegiatan memencet bel. Nah, itu energi yang dibutuhkan apa? Listrik. Listrik. Nah, perubahan energinya apa? Listrik Pak. menjadi bunyi. Listrik menjadi bumi. Bunyinya keras. Bunyinya keras. Oke, contoh kegiatan yang kedua yaitu pembangkit listrik tenaga air. Energi yang dibutuhkan apa? Energi gerak ya. Energi gerak ya Pak ya. Perubahan energinya apa? Air menjadi listrik. Air menjadi listrik. Sekarang dibuka dulu LKPD-nya. Sudah Pak. Sudah buka ya. Sekarang coba kalian kerjakan LKPD ini. Yang di halaman 1 ini. Nah, di sini kan ada gambar, kemudian kalian diminta untuk menuliskan sumber energi yang digunakan beserta perubahan energinya. Di sini ada 5 soal, ada 5 gambar, silakan dikerjakan. Paham dengan perintah yang diberikan Pak Guru? Sudah. Nah, kalau sudah, sekarang silakan dikerjakan secara berkelompok. Nah, oke, diperhatikan baik-baik video ini ya, nanti akan Pak Guru tanyakan isi dari video tersebut. Manfaat sumber daya alam hayati. Oke, sudah memperhatikan videonya anak-anak? Sudah Pak. Sudah. Tadi videonya tentang apa? Sumber daya alam. Kira-kira ada yang tahu enggak? Sumber daya alam hayati itu apa? Sumber daya alam yang bagaimana? Itu bukan Pak. Ya, sumber daya alam, Mbak Indah betul sekali. Sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup, bisa dari tumbuhan ataupun bisa dari hewan. Nah, sekarang coba kalian buka handout dan dibaca teks yang berjudul sumber daya alam. Oke. Bacalah di handout ya. Sudah Pak. Sudah. Oke, kalau sudah, setelah itu kalian coba kerjakan soal yang ada di LKPD mengenai sumber daya alam tadi. Sudah selesai Pak. Ya, sudah selesai. Oke, kalau sudah selesai disimpan dulu. Kita lanjut ke materi yang selanjutnya. Nah, selanjutnya materi yang selanjutnya itu tentang PR yang sudah Pak Guru berikan kemarin. Nah, itu tentang apa? Wawancara. Tentang wawancara. Nah, wawancara itu apa? Kira-kira Mas Hendra? Komunikasi antara dua pihak atau lebih yang bisa dilakukan dengan tatap muka, di mana salah satu pihak berperan sebagai pewawancara dan pihak lainnya berperan sebagai narasumber. Nah, dalam melakukan wawancara itu ada langkah-langkahnya, anak-anak. Nah, langkah-langkahnya yang pertama harus bagaimana, Mas Heru? Fokus kepada hal yang ingin ditanyakan Pak. Oke, nah dalam wawancara itu penulisan hasil wawancara kita harus menggunakan kata-kata baku. Nah, siapa yang tahu tentang kata baku itu apa? Kata yang cara pengucapan atau penulisannya sesuai dengan kaidah-kaidah standar yang telah dibakukan, Pak.
Nah, itu ciri-ciri kata baku. Nah, nanti yang pertama tidak dipengaruhi oleh bahasa asing. Terus yang keempat memiliki arti yang pasti. Nah, oke. Sekarang coba hasil wawancaranya yang kemarin dilakukan dikeluarkan. Ya, Pak. Sudah ya, sudah dikeluarkan ya. Sekarang kalau sudah dikeluarkan, mari kita melakukan kesimpulan. Nah, kesimpulan dari LKPD yang sudah kalian kerjakan lagi tadi. Nah, sekarang kelompoknya siapa yang mau maju ke depan untuk membacakan tugasnya? Kelompoknya saya. Kelompoknya Mas Beni. Oke, sekarang kelompoknya Mas Beni dulu. Oke. Kegiatan yang pertama. Nah, ini. Dari gambar ini, sumber energi yang pertama, sumber energi yang digunakan apa, Mas Beni? Angin, Pak. Ini ada gambar anak sedang bermain apa? Sedang bermain layang-layang, Pak. Sumber energi yang digunakan? Angin. Terus, perubahan energinya? Angin menjadi gerak, Pak. Layang-layangnya jadi terbang. Ya, langit menjadi gerak. Terus yang kedua itu gambar apa, Mas Beni? Oke, kalian sudah mengerjakan soal evaluasi. Nanti Pak Guru akan menilainya. Silakan dikumpulkan di depan. Pak Guru minta tolong pada Mas Heru. Silakan Mas Heru dikumpulkan untuk hasil evaluasinya. Ini Ya, sudah Mas Heru? sudah. Oke. Nah, anak-anak, dari pembelajaran pada pagi hari ini, bagaimana perasaan kalian? Menyenangkan. Ya, nanti kita sudah belajar banyak ya. Ya. Yang kita sudah pelajari tadi apa saja? Sumber energi. Ya. Terus wawancara juga ya. Kira-kira yang sulit dari materi yang dipelajari pada pagi hari ini apa? Tidak ada, Pak, kalau Heru. Bisa. Baru tidak ada yang lain. Pak. Bisa Paham. semua, Pak. Sudah paham semua ya. Oke, kalau sudah paham semua. Oke, anak-anak. Jadi untuk besok pagi kegiatannya anak-anak Pak Guru minta nanti malam untuk mempelajari materi selanjutnya, yaitu di pembelajaran 2 ya. Ya. Baik, Pak. Nah, oke, kalau sudah paham, sebelum Pak Guru tutup, silahkan dipimpin berdoa dulu. Tadi yang memimpin siapa? Tadi yang memimpin Mas Heru. Ya, sekarang silahkan tadi yang membuka Mas Heru, sekarang silahkan ditutup oleh Mas Heru juga. Silahkan. Baik, Pak. Sebelum kita pulang, kita berdoa dulu ya. Berdoa mulai, berdoa selesai. Ya, terima kasih Mas Heru dan anak-anak sudah mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini dengan baik. Oke, sekian dari Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.